Selamat pagi. Kita membahas masalah tentang teorema Pitagoras dan translasi. Di sini 2 soal langsung Ibu gabung karena Ibu kira cukup, tidak terlalu banyak. Soal yang pertama tentang teorema Pitagoras. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah barat 150 km menuju ke pelabuhan B. Dari pelabuhan B, perjalanan dilanjutkan ke arah selatan 120 km ke pelabuhan C. Lalu dari pelabuhan C dilanjutkan lagi ke timur 200 km menuju pelabuhan D. Jika kapal akan kembali dari pelabuhan D ke pelabuhan A, maka jarak terdekat yang ditempuh adalah. Nah, soal ini bercerita tentang suatu perjalanan yang berhubungan dengan masalah arah. Sehingga kita harus tahu secara detail arah dari suatu arah. Arah utara, barat, selatan, dan timur itu kemana. Jadi Ibu buat alat bantunya seperti ini. Kalau arah utara itu kita buat ke atas, selatan lawan utara selatan, lalu ke kanannya itu sebagai arah timur dan ke sebelah kirinya arah barat. Dengan berdasarkan ini kita coba menggambarkan, mendeskripsikan soal cerita ini ke gambar agar kita lebih mengerti. Kita mengerti dengan melihat gambar tanpa membaca lagi cerita yang begitu panjang. Jadi di sini literasinya sangat dibutuhkan. Kita mulai membaca sambil menggambarkan soal cerita ke bentuk gambar. Nah, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A. Kita tentukan misalnya di sini adalah pelabuhan A. Ke arah barat. Arah barat berarti ke kiri. Ke arah barat sejauh 150 km. Nah, kita anggap ini kapalnya. Kapalnya berlayar ke arah barat sejauh 150 km. Nih, ke arah barat ya. Berarti arahnya ke kiri menuju pelabuhan B. Baru kita beri namanya ini adalah pelabuhan B. Arahnya itu yang pertama yang harus kita buat. Ke arah barat. Ini perjalanannya ya. Ke arah barat. Lalu apa katanya? Dari pelabuhan B perjalanan dilanjutkan ke arah selatan. B berarti arah lawan dari utara selatan. Tadi dia ke barat, lalu ke selatan, ke arah bawah sejauh 120 km. Jadi kapal itu terus bergerak ke arah selatan sejauh 120 km. Berarti 120 km. Jadi kita bentuk garisnya barat menuju ke pelabuhan C. Menuju ke pelabuhan C. Misalnya ini kita anggap sebagai pelabuhan C. Nah, 120 km. Nah, lalu dari pelabuhan C dilanjutkan lagi ke timur. Berarti dia dari C, arah timur itu ke kanan. Menuju pelabuhan D. Nah, sejauh berapa kilometer? 200 km. Kita perhatikan di atas. Kalau dari A ke B dia 150 km, sementara dia bilang dari C dilanjutkan lagi ke timur 200, berarti dia melewati perjalanannya tadi. Arahnya tadi kan ke barat, sekarang dia ke timur. Kalau tadi ke barat 150, berarti kalau dia ke timur 200, dia melebihi perjalanannya 50 km. Karena ini 200, jadi melebihi perjalanannya. Kalau dia sampai di bawah A ini kira-kira 150, berarti kita harus lanjutkan lagi. Kita harus lanjutkan lagi perjalanannya sampai ke 200 km. Ini sampai ke 200 km. Tuh. Jadi
Kalau sudah sampai dia di D, ini ke D, ini kapalnya tadi, kapalnya sudah sampai di D 200 km katanya, menuju pelabuhan D. Jika kapal akan kembali dari pelabuhan D ke pelabuhan A, jarak terdekat yang ditempuh adalah, berarti dari sini dia harus ke, dari D bisa dia lewat sini, langsung ke sini, atau bisa jadi dia dari sini ke sini dulu baru ke atas. Nah, supaya dia kembali ke pelabuhan A, atau dia belok ke sini, atau ke sini lagi. Mana yang terdekat? Yang terdekat adalah pastilah yang jalan langsung, jangan belok kemana-mana gitu. Jadi dia memilih jalan yang terdekat. Cuman sekarang kita harus tahu jarak terdekat itu berapa kilometer. Nah, kita lihat di sini A ke B 150, berarti kalau kita tarik garis lurus ke bawah, kalau sampai di sini dia 150, berarti sisanya di sini adalah, sisanya 150 tambah berapa supaya 250 kilometer. Nah, ini kita anggap membentuk sudut siku-siku. Nah, disinilah yang dipergunakan teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Nah, kita harus tahu tiga segitiga membentuk sudut siku-siku baru berlaku teorema Pitagoras. Di sini panjang dari misalnya A, B, C, D, kita anggap ini sebagai titik E. Panjang dari E ke D 50 km. Yang ditanya D ke A ke E-nya berapa? Oh, A ke D-nya berarti jarak sama dengan jarak B ke C, yaitu 120 km. Berarti panjang AD-nya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Apa kata si Pitagoras? Jika ada segitiga siku-siku, maka panjang sisi miringnya apabila dikuadratkan, yaitu AD, panjang sisi miringnya dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan panjang jumlah panjang sisi siku-sikunya dikuadratkan. Jumlah panjang sisi kuadratnya dijumlahkan. Jumlah ya, berarti 50 kuadrat, jadi panjang sisi siku-sikunya 50 dijumlahkan kuadrat dengan 120 km pangkat 2. Kita jumlahkan 5 kali 5 25, nolnya kalau dikuadratkan jadi 2, ditambah 12 kali 12 itu 144. Apabila ditambah nolnya 2 menjadi 14.400. Lalu kita jumlahkan. AD kuadrat sama dengan, kalau kita kuadratkan, kita jumlahkan 2500 ditambah 144. Ini nolnya 2, kita tulis dulu nolnya 2. Lalu 4 ditambah 5 9, 4 ditambah 2 6, satunya ditulis berarti 16900. Berarti berapa kali berapa? Berapa kali berapa 16900? Kita lihat 169 itu 13 kali 13, berarti kita kalikan nolnya kita buat 2, 130 kali 130. Berarti AD-nya sama dengan 130 km. Makanya kita temukan jawabannya adalah D. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua tentang translasi. Nah, soalnya begini, bayangan koordinat titik P3, -7 pada translasi. Nah, 4, -1, kemudian dilanjutkan dengan translasi -2, -5 adalah titik terakhirnya di mana? Nah, kalau berbicara tentang koordinat, maka kita bercerita tentang sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita buat di dalam suatu sistem koordinat Kartesius,
Nah, titik potongnya sebagai titik 0, maka 0 ke kanan bernilai positif, 0 ke bawah bernilai negatif, 0 ke kiri bernilai negatif, 0 ke atas bernilai positif. Katanya titik 3,7. 3, X-nya 3, 1, 2, 3, kita sebut dulu ini angka-angkanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke bawah bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ini kita kasih jaraknya 1 cm ya. Negatif 7, baru dilanjut di sini negatif 8, negatif 9, negatif 10, sini negatif 11, negatif 12, dan negatif 13 dan seterusnya. Nah, katanya 3 negatif 7, X-nya 3, lalu ketemu dengan negatif 7. 3 ketemu dengan negatif 7. 3 ketemu dengan negatif 7, berarti di sini dia. Nah, cari titiknya di sini, 3 negatif 7. Titiknya mereka ketemunya di sini. Nah, ya, ketemunya di sini 3. Inilah titik 3 titik P, 3 negatif 7. Kemudian 3 negatif 7 ini ditranslasikan 4 negatif 1. 4 X searah sumbu X 4 positif, berarti 4 langkah ke kanan, negatif 1 berarti 1 langkah ke bawah, itu maksudnya ya. Jadi 4 ke kanan, jadi ada 4 langkah ke kanan, kita cari penggaris yang lebih bening. 4 langkah ke kanan, ini kita lihat di sini, 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah karena dia bertanda negatif. 1 langkah ke bawah, 1 langkah ke bawah, berarti di sini dia. Nah, dia ketemu di titik ini. Kita tarik garisnya. Ini. Jadi, dari titik P dia bergerak 4 ke kanan, 1 ke bawah, berarti di sini. Inilah titik bayangannya yang pertama. Titik bayangan yang pertama itu bernama di titik karena 4 ke kanan jadi dia 7 negatif 8. 7 negatif 8 itu. Kalau kita tarik garis di sini dia posisinya di sini. Nah, habis dari translasi ini kemudian dilanjutkan dengan negatif 2, negatif 5. Searah sumbu X, negatif 2 sumbu X itu sumbu mendatar, berarti negatif 2 itu tandanya ke kiri, berarti 2 langkah ke kiri. Jadi dia bergerak dari sini 2 langkah ke kiri, 1 langkah, 2 langkah, berarti di sini. Lalu 5 langkah ke bawah, berarti 5 langkah ke bawah. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia bergerak 5 langkah ke bawah. Berarti inilah posisi akhirnya. Jadi dia pertama dia ke bayangan pertama. Kalau kita buat garisnya, pertama dia bergeser 4 ke kanan, 1 ke bawah, menemukan bayangan, lalu bergeser 2 ke kiri, 5 ke bawah, berarti dia menuju ke bawah. Inilah bayangan terakhirnya. Bayangan yang kedua setelah translasi yaitu titik berapa di sini? Dia menuju ke angka 5, positif 5. Jadi positif dia di angka
Coba kita perhatikan. Kalau di sini dari dia 3, ini 3, ini 3, ini 4, ini berada di titik 5. Nah, titik 5. Inilah posisinya 5, sumbu X-nya 5, ini 5, lalu sumbu Y-nya di angka, nah, X-nya di sini dia, nah, ini kurang 5, negatif 13. Ibu, apakah soal seperti ini harus digambarkan baru menemukan jawabannya? Tidak. Ini hanya menjelaskan supaya kita punya bayangan bahwa titik itu kalau digeser berapa jauhnya dia akan menempati posisi baru yang pasti berkaitan dengan pergeserannya. Dan angka-angka itu dipengaruhi oleh posisi awalnya. Kalau kita buat dalam rumus sebenarnya secara cepatnya titik P 3, negatif 7 jika ditranslasikan dengan 4, negatif 1 akan menghasilkan bayangan pertama itu tadi adalah 3 tambah 4. 3 tambah 4, negatif 7, negatif 1. Itu menghasilkan bayangan pertamanya itu adalah 3 tambah 4, 7, negatif 7, negatif 1, negatif 8. Inilah posisi pertama, ini sama. Itu dengan menggunakan rumus. Setelah itu kita ditranslasikan lagi katanya dengan translasi negatif 2, negatif 2, negatif 5. Ini translasinya lagi akan menghasilkan suatu posisi lagi, yaitu posisi yang kedua, yaitu 7 ditambahkan dengan negatif 2 berarti 7 kurang 2, negatif 8, negatif 5. Nah, hasil akhirnya adalah 7 kurang 2, 5, kurang 8 kurang 5, kurang 13. Ini hasil akhirnya sama. Kita gunakan dengan rumus, kita gunakan dengan gambar. 5, negatif 13. Demikian.